Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliananda dengan PM 2215 Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil yang saya pelajari pada saat program studi independen berjalan, yang mana berkaitan dengan mata kuliah Big Data yang akan saya konversikan. Selama mengikuti program studi independen di Learning Path Data Engineer with SQL Approach di Metadata Academy, saya mempelajari berbagai modul yang mendukung pengolahan Big Data, termasuk perancangan database, optimasi query, keamanan data, dan strategi keberlanjutan. Program ini memberikan pemahaman teknis dan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri dalam mengelola data skala besar, secara efisien dan aman, yang menjadi inti dari konsep Big Data. Jadi pada program studi independen ini tidak hanya menyampaikan materi dari mentornya, tetapi juga kami diberikan tugas, kemudian ada juga kuis di sela-sela pemberian materi, kemudian ada juga hand-on labs, kemudian ada juga praktis dari modul KOMPI-A. Nah, ini adalah kumpulan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Big Data. Yang pertama itu ada CompTIA Data Sys Plus, yaitu Database Management and Maintenance. Kemudian dari CompTIA juga Database Fundamentals, kemudian Database Deployment. Kemudian ada Querying Data with Microsoft Transact SQL. Jadi ini belajarnya menggunakan Microsoft. Kemudian kami juga menggunakan Oracle Database Programming with SQL. Dan yang terakhir CompTIA Data Sys Plus Business Continuity. Nah, jadi pada modul CompTIA Data Sys Plus Database Management and Maintenance, di modul ini itu mendukung pengolahan big data dalam mempelajari teknik pemantauan performa database skala besar, proses pemeliharaan untuk menjaga efisiensi sistem, dan pembuatan dokumentasi penting. Nah, dalam konteks big data, pemantauan performa sangat penting untuk memastikan sistem mampu menangani volume data yang besar. Kemudian pada modul CompTIA Data Sys Plus Database Fundamentals, yaitu mempelajari dasar pemahaman tentang struktur database yang dapat digunakan untuk menyimpan, memodifikasi, dan menjalankan data dalam skala besar. Materi ini sangat relevan dengan Big Data karena mencakup konsep fundamental yang diperlukan untuk mengelola berbagai jenis data, yaitu terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Kemudian masih di CompTIA Data Sys Plus, yaitu Database Deployment. Modul ini berfokus pada perencanaan, desain, implementasi, pengujian, dan juga penerapan database. Dalam Big Data, modul ini relevan karena mencakup langkah-langkah penting untuk membangun arsitektur data yang mampu menangani volume data besar dengan kecepatan tinggi dan memastikan skalabilitas. Selanjutnya, dari Microsoft, yaitu Querying Data with Microsoft Transact SQL. Modul ini mengajarkan teknik query lanjutan seperti join, group by, subqueries, dan modifikasi data. Dalam konteks Big Data, kemampuan menulis query yang efisien sangat penting untuk mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Kemudian, di sini menggunakan Oracle, yaitu Database Programming with SQL. Nah, di modul ini sangat relevan dengan Big Data karena mencakup fungsi SQL tingkat lanjut untuk mengolah data skala besar, seperti constraint, sequence, views, dan trigger. Kemampuan ini membantu mengoptimalkan pengolahan data dan memungkinkan analisis data yang lebih mendalam. Kemudian yang terakhir ada CompTIA Data Sys Plus Business Continuity, yaitu di modul ini meningkatkan pentingnya strategi pencadangan dan pemulihan data dalam sistem skala besar. Seperti yang sering dijumpai dalam Big Data, yaitu keberlanjutan bisnis dan keamanan data sangat penting untuk memastikan data tetap tersedia, meskipun terjadi insiden atau gangguan sistem. Nah, ini adalah dokumentasi dari halaman website CompTIA. Di sini kami masing-masing memiliki akun CompTIA, sehingga kami dapat mengakses materi, praktis, dan juga exam dari CompTIA. Totalnya di sini ada 15 lesson dan ini adalah praktisnya. Jadi ini adalah soal-soal pilihan ganda yang dikerjakan, yang harus dikerjakan. Ini ada nilainya yang keluar ketika kita sudah selesai mengerjakan praktis. Kemudian ini adalah contoh pembelajaran melalui Oracle. Jadi di sini kami menggunakan Oracle SQL Developer untuk mempelajari cara lebih mendalam menggunakan SQL dan juga query-query.
Dan selain Oracle juga ada Microsoft. Nah, ini adalah contoh dari Microsoft-nya, yaitu Introduction to Transfer SQL. Ini adalah awal dari modul yang kami pelajari di Data Engineer. Kemudian di sini saya akan menampilkan laporan akhir yang telah kami buat secara berkelompok. Jadi ini adalah tampilan laporan akhir final project yang telah saya buat secara berkelompok, yaitu 3 orang. Jadi di sini kami membuat sebuah sistem dengan nama Online Order Tracking System, di mana ini mencakup pengembangan sistem berbasis database untuk pelacakan pesanan secara real time. Kemudian proyek ini juga dirancang untuk mengatasi masalah transparansi, efisiensi logistik, dan juga beban layanan pelanggan dalam bisnis e-commerce. Jadi sistem ini yang dikembangkan oleh kami yaitu memanfaatkan fitur SQL seperti search, filter, sorting, kemudian pagination, ada case, menghitung diskon aggregate. Nah, jadi hubungannya dengan mata kuliah Big Data yang pertama yaitu di sini ada normalisasi, terdapat 2 kali normalisasi yaitu first normal form dan juga second normal form. Nah, dan juga selain normalisasi, kami juga membuat entity relationship diagramnya. Nah, jadi normalisasi dan IRD ini dalam Big Data yaitu sejalan dengan konsep Big Data, yang mana teknik ini memastikan data terstruktur dengan baik untuk analisis data yang skalanya besar. Seperti ini adalah contoh hasil dari normalisasi kami. Jadi ini adalah awal data yang diberikan, kemudian kami lakukan first normal form. Jadi pada first normal form itu yang kami lakukan yaitu ada menghapus nilai multivariabel, membuat data menjadi atomik, menghindari duplikasi data, mengeliminasi kolom kombinasi data, membagi tabel ke dalam entitas berbeda, menentukan primary key, dan menyusun data ke dalam bentuk tabular. Nah, sekiranya kita sudah cukup untuk first normal form, kita bisa lanjut ke second normal form. Jadi di second normal form ini yang kami lakukan yaitu memisahkan data yang tidak bergantung pada primary key ke tabel terpisah, menghilangkan redundansi data, memastikan setiap kolom dalam tabel hanya bergantung pada primary key, mengelompokkan data berdasarkan entitas, membuat relasi antar tabel dengan foreign key, memisahkan data hierarki seperti kategori produk ke tabel khusus, kemudian memastikan tabel detail transaksi berisi atribut yang bergantung pada kombinasi primary key, kemudian menyederhanakan struktur tabel dengan menghapus kolom tidak relevan. Nah, selanjutnya pada proyek kami juga di sini kami menggunakan fitur SQL seperti aggregate untuk menghitung total penjualan per bulan. Sebentar. Jadi di sini sebenarnya create, kemudian update, delete, dan select. Namun di sini kami menambahkan 12 fitur yang diantaranya ada fitur aggregate, yaitu untuk menghitung total penjualan per bulan, dan juga ada partition. Nah, ini ada aggregate. Di sini uh, untuk di sini aggregate itu untuk menghitung total penjualan per bulan, dan juga ada partition ini untuk menganalisis penjualan kumulatif, dan juga ada over. Nah, ini adalah query over, itu untuk peringkat produk berdasarkan penjualan. Nah, dari fitur-fitur ini itu adalah pendekatan yang mencerminkan kebutuhan dari big data itu sendiri dalam memproses dan menganalisis data secara cepat dan akurat. Nah, dalam big data juga hubungannya dengan proyek yang kami buat itu mengintegrasikan parameterisasi query untuk mencegah serangan SQL injection, di mana query ini yang kami buat dari fitur semua ini, query-nya itu untuk
mendukung prinsip keamanan data dalam big data. Selain itu, sistem ini juga menyederhanakan pengelolaan data dengan fitur seperti views dan stored procedure. Seperti ini, create procedure, kemudian ada create views, create view itu untuk mencegah serangan SQL injection. Kemudian tadi ada fitur pagination dan juga fitur merge itu untuk menunjukkan penerapan teknik yang relevan untuk menangani volume data yang besar, di mana fitur merge itu untuk memungkinkan sinkronisasi data produk antar input baru. Jika produk sudah ada, data akan diperbarui. Jika belum ada, data akan ditambahkan. Kemudian, jadi pada fitur merge ini memastikan sistem tetap efisien meskipun jumlah data terus bertambah sesuai dengan kebutuhan sistem big data. Nah, jadi itulah beberapa kaitannya dengan project yang saya buat. Ini adalah saya tampilkan KOMPIA-nya. Nah, di sini ada strength and weakness dari KOMPIA. Kemudian ada praktis. Praktis ini sudah dikerjakan semua. Ada mod lesson 1, understanding database types and structure. Kemudian lesson 2, recognizing standards and comments. Lesson 3 sampai lesson 15, implementing backup and restore best practice. Kemudian di sini juga ada assessment untuk kami melaksanakan final exam. Nah, ini kemarin sudah dikerjakan final examnya dan jika nilainya memenuhi maka akan mendapatkan sertifikat. Kemudian resource ini untuk mengambil modul yang bisa kita baca kalau ternyata kita belum login. Jadi di sini kita bisa baca lewat modulnya sendiri. Kalau misalnya waktu pembelajaran berlangsung kita ketinggalan. Jadi masih ada modul yang bisa kita pelajari sendiri dari rumah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.